Hai Libra, terutama teman-teman Libra Sun, Libra Rising, dan Libra Moon. Kita coba cari tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kalian di sepanjang tahun 2025. Karena dari perspektif astrologi ada banyak transit yang akan mengubahkan hidup kita 180 derajat, jatuh dia, di tahun 2025. Tapi buat kalian para Libra, 2025 tuh akan penuh dengan babak baru yang erat kaitannya dengan transformasi di karir, cinta, dan spiritualitas. Aku sambil cek ke laptop, contekan catatan aku, poin-poin yang ada di laptop aku. Tapi di 2025, seperti aku bilang tadi, area yang bakalan paling berubah banget dalam hidup kamu itu terutama ada di karir, cinta atau asmara, dan bagaimana cara kamu memandang spiritualitas. Ketika North Node transit di Pisces dan South Node transit di Virgo, itu akan berdampak ke 6th house dan 12th house kamu. Terus artinya apa? Mungkin kalian akan lebih fokus atau mau gak mau tertarik dan terpanggil untuk lebih fokus, memfokuskan diri ke hal yang ada kaitan dengan kesehatan, pekerjaan, daily habit, daily routine, daily responsibility, rutinitas atau kegiatan-kegiatan harian. Mungkin kamu akan lebih tertarik buat cari aktivitas atau cari kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan ini lebih selaras, lebih sejalan dengan intuisi kamu. Kalau kalian adalah orang-orang yang biasanya overworking atau suka memaksakan diri kerja terus, tapi kamu ngerasa overwhelmed, kamu ngerasa kelelahan, kamu ngerasa capek, di tahun 2025 kamu mungkin akan mulai cari gaya hidup atau lifestyle, atau bagaimana cara kamu memandang hidup ya. Cari pola olahraga mungkin, atau pola makan, atau pola beraktivitas yang lebih selaras, lebih jalan, lebih sesuai, lebih matching sama intuisi kamu. Dan 2025 tuh akan jadi momentum yang bagus ya, dan waktu yang bagus kalau kamu mau mulai pola hidup yang lebih sehat, mau mulai gaya hidup yang lebih sehat, atau mau cari pekerjaan yang lebih selaras dengan misi jiwa kamu, cari pekerjaan yang lebih bermakna secara spiritual. Karena ketika South Node juga akan mulai transit ke Virgo, ini akan berdampak ke 12th house kalian. Aku tahu kalian itu adalah orang-orang yang sangat mudah perfeksionis. Bahkan kalau misalnya ada situasi atau ada hal-hal yang gak berjalan sesuai standar kamu bisa langsung mulai ngambek atau mengkritiki diri sendiri, terlalu jahat sama diri sendiri dengan pikiran-pikiranmu sendiri. Dan dampaknya adalah di 2025 kamu perlu belajar untuk melepaskan kebiasaan atau habit kamu yang suka overthinking dan kebiasaan-kebiasaan selalu menyabotase diri atau self-sabotage. Ayo jujur, pernah kan pasti. Kalian itu di 2025 akan belajar kalau misalnya more often than not, the worst case scenario yang selalu kalian pikirkan atau kalian bayangkan itu gak bakalan kejadian. Seringnya, segala bentuk pemikiran-pemikiran atau ketakutan dan kemungkinan terburuk yang kamu bayangkan. Sorry aku pause dulu karena tiba-tiba aku bersin loh. Segala kemungkinan terburuk yang kamu bayangkan atau kamu pikirkan itu belum tentu terjadi atau bahkan gak bakalan terjadi. Kenapa? Karena universe has your back. Semesta itu mendukung perjalanan kamu. Tuhan mendukung perjalanan kamu. Dan kamu punya malaikat pelindung serta orang-orang yang akan dikirimkan Tuhan, dikirimkan semesta untuk bantu kamu berproses dan berjalan dalam perjalanan kamu, dalam cerita hidup kamu. Karena 2025 akan mengajarkan kamu tentang esensi atau pentingnya menciptakan keseimbangan atau balance antara work discipline atau kedisiplinan kerja, dan juga pentingnya mendengarkan kata hati atau suara hati lebih sering lagi. Next, selanjutnya, ketika transit Saturn di Aries, ini jelas akan mempengaruhi 7th house kamu. Kalau kalian punya pasangan atau kalian punya partner, mungkin hubungan kamu sama pasangan kamu akan diuji. Mungkin ada tantangan yang meminta kamu untuk jadi lebih dewasa. Ada tantangan, ada rintangan yang buat kamu mau gak mau harus lebih bertanggung jawab dan memprioritaskan keadilan dalam hubungan kamu, dan belajar untuk bisa berkomunikasi dengan lebih realistis, berkomunikasi dengan lebih asertif juga. Cari solusi buat masalah-masalah dengan hubunganmu dengan orang lain yang mungkin masalah itu perlu diselesaikan sebetulnya dengan komunikasi. Bagi teman-teman yang single, ini sebetulnya bisa jadi waktu untuk kamu memaknai apa sih makna hubungan sehat, apa makna relasi yang lebih sehat, apa
pasangan seperti apa yang kau butuhkan, dan kamu perlu belajar buat lebih jujur sama dirimu sendiri dan membangun bonding atau hubungan yang lebih sehat sama dirimu sendiri sebelum kamu buka hati. Mungkin bagi beberapa orang transitnya bisa terasa berat ya. Buat kalian yang punya Libra rising terutama, karena bisa jadi ini adalah waktu dimana kamu perlu menciptakan batasan yang jelas atau boundaries dengan orang lain, siapapun itu subjeknya. Mau itu secara hubungan romantis atau dalam hubungan kerja, kontrak kerja juga. Dan ketika Neptune dan Uranus yang mau pindah posisi juga, Neptune akan pindah ke Aries juga, dan Uranus akan pindah ke Gemini. Ketika Neptune transit ke 7 house kamu, mungkin kamu akan lebih tertarik untuk menggali dan mencari tahu mana orang-orang, mana lingkungan yang memang spiritually aligned atau selaras sama kamu, dan kalian tuh memang vibrasi kalian matching. Kamu gak perlu memaksakan diri, kamu hanya tetap bisa jadi dirimu sendiri di sana. Mungkin kamu akan menemukan sisi baru dari pasangan kamu kalau kalian udah punya pasangan. Atau kamu akan menemukan, oh ternyata aku suka sama orang-orang kayak gitu ya, ternyata aku suka orang-orang kayak gini ya, ternyata aku suka orang-orang sama bla 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 bla. Dan bisa jadi kamu ketemu sama orang-orang yang mereka tuh membantu proses healing kamu, membantu proses kamu menyembuhkan diri dari luka dan trauma masa lalu. Ketika transit Uranus ada di 9 house kamu, mungkin banyak antara kalian yang ada tertarik buat traveling, jalan-jalan ke tempat baru, atau ya banyak melakukan perjalanan atau bahkan belajar lagi nih. House itu juga erat kaitan dengan studying. Mungkin kamu tertarik buat mempelajari hal-hal baru, bisa jadi sekolah lagi, kuliah lagi, atau mempelajari bahasa, mempelajari budaya baru, mempelajari filosofi hidup baru, atau kamu tertarik buat mencoba hal-hal yang di luar dari comfort zone kamu. Atau kamu bisa juga tertarik belajar buat advertising, media, komunikasi, atau kamu tertarik belajar tentang tarot, astrologi, itu juga bisa. Anyways, next. 2025 tuh juga jadi waktu yang baik sebetulnya untuk kamu mulai menyortir mana hubungan-hubungan yang memang otentik, mana hubungan-hubungan yang selaras sama kamu dan mana yang tidak. Mana orang-orang atau ya orang-orang seperti apa yang kamu ingin pertahankan dalam hidup kamu dan mana yang tidak. Terus kamu juga belajar buat lebih jujur lagi tentang pandangan hidup kamu. Bagaimana cara kamu memandang dunia? Bagaimana cara kamu memaknai hidup kamu? Apakah kamu selama ini ngejalanin hidup kamu cuman demi jadi people pleasing atau gak enakan sama orang lain? Atau kamu sebetulnya akhirnya kamu udah bisa benar-benar jujur dalam menyeleksi apa makna pasangan, apa makna healthy connections, apa makna healthy partnerships, dan apa yang sebetulnya pengen kamu benar-benar kejar dan apa yang benar-benar pengen kamu perjuangkan dalam hidup. Jupiter juga mau pindah posisi dari 9 house kamu, dari Gemini. Di pertengahan tahun dia akan mulai pindah ke Cancer sampai 2026, dan ketika Jupiter transit di Cancer itu akan mempengaruhi 10 house kamu. Terus artinya apa? Dampaknya apa, Kak? It's gonna be your year to pursue a better career path. 2025 itu akan jadi tahun dimana kamu bisa mendapat dorongan, motivasi, blessings, rezeki, entah itu promosi atau pujian lebih banyak, atau kesempatan untuk memimpin proyek-proyek besar, atau kesempatan untuk membuktikan diri di bidang karir dan keuangan. Karena orang-orang tuh akan akhirnya benar-benar lihat potensi kamu, kualitas kamu, dan values kamu. You're gonna shine a whole lot brighter than before, especially career-wise. Kamu akan bersinar jauh lebih terang dibanding sebelum-sebelumnya. Aku rasa dengan transit yang Saturn di 7 house kamu dan Neptune di 7 house kamu, mungkin kamu akan ketemu dengan banyak orang yang memaksa kamu untuk lebih bertanggung jawab ya, atau untuk lebih disiplin, atau lebih menyortir kontrak kerja seperti aku bilang tadi, atau relasi dengan orang lain. Tapi at the same time, orang-orang yang kamu pilih itu bisa bantu kamu buat improving career-wise, meningkatkan kualitas diri dan values kamu, atau bahkan meningkatkan tabungan kamu di ATM, di rekening, dari pekerjaan. Well, isn't that beautiful? Aku rasa tahun 2025 itu akan jadi tahun yang memang penuh dengan perubahan besar, banyak peluang buat kamu. Ini kesempatan buat kamu bisa bukan hanya menghargai perjalanan spiritual diri supaya kamu lepas dari ketakutan kamu, tapi juga bisa bertumbuh menjadi versi terbaik dirimu. Oke, kalau di antara kalian mungkin ada yang tertarik untuk gali lebih dalam, atau cek energi dan cek 2025 buat kamu secara personal itu gimana, aku buka sesi slot konsultasi personal reading, entah lewat tarot, astrologi, atau oracle card. Kamu bisa langsung cek infonya di Instagram Relation Princess, atau cek dan chat ke WhatsApp Relation Princess. Tapi aku rasa cukup sekian video untuk kali ini, yang gak kerasa udah mau 10 menit. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan
Bye bye, God bless, I love you guys.